Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Arafah, NIM 091 058 022 1010 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Nah, jadi pada proyek video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan anti korupsi. Adapun beberapa materi yang saya akan jelaskan di sini, yang pertama yaitu pengertian korupsi dan yang kedua yaitu faktor penyebab korupsi. Nah, materi pertama yaitu tentang pengertian korupsi, di mana pada pengertian korupsi ini terdapat definisi korupsi. Korupsi yang dalam bahasa Latin itu disebut sebagai corruption dan corruptus, yang dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Selanjutnya yaitu definisi korupsi. Nah, di Malaysia dipakai kata riswah, dari bahasa Arab risyawah, sedangkan menurut Kamus Umum Arab Indonesia artinya korupsi. Risyawah atau suap secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Dan semua ulama sepakat mengharamkan risyawah yang terkait dengan pemutusan hukum, karena perbuatan ini termasuk perbuatan dosa. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian tentang korupsi serta koruptor. Nah, yang pertama yaitu korup. Korup ini memiliki arti busuk, suka menerima uang suap atau uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu korupsi. Nah, korupsi ini memiliki arti seperti perbuatan busuk yang seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu koruptor. Sedangkan koruptor ini memiliki arti yaitu orang yang melakukan korupsi. Selanjutnya yaitu adapun pengertian korupsi menurut pendapat pakar. Yang pertama, menurut Subekti dan Tidrosedidio, yaitu corruption atau korupsi, perbuatan curang atau perbuatan curang tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Kedua yaitu menurut Baharudin Lopa, mengutip pendapat David M. Chalmers, yaitu menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi financial manipulation and deception injurious to the economy are often labeled corrupt. Nah, adapun perbuatan korupsi menyangkut beberapa hal. Yang pertama yaitu sesuatu yang bersifat amoral, kedua sifat dan keadaan yang busuk, ketiga menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, dan yang keempat penyewelengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, dan yang terakhir yaitu menyangkut faktor ekonomi dan politik dan menempatkan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab korupsi. Nah, faktor penyebab korupsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal faktor penyebab yang terjadi korupsi karena sebab-sebab dari luar. Selanjutnya yaitu beberapa pendapat tentang faktor penyebab korupsi. Nah, menurut Ansari Yamama tahun 2009, ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan terjadilah korupsi.
korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, maka semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kejahatan dalam mengakses suatu kekayaan. Adapun pendapat yang mengarah pada faktor internal, menurut Isa Wahyudi ada 4. Yang pertama, sifat tamak manusia. Kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, imannya kurang kuat. 3, gaya hidup konsumtif. Dan yang terakhir, tidak mau atau malas bekerja keras. Sedangkan pendapat yang mengarah pada faktor eksternal, menurut Erin Riani Harja-Pamekas, yang pertama yaitu kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Yang keempat, rendahnya integritas dan profesionalisme. Kelima, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Yang keenam, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu lemahnya keimanan, kejujuran, rasa muas, moral, dan etika. Yaitu penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Kultural determinisme sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Nah, Fiona Robertson-Sneven pada tahun 1999 menjelaskan bahwa penjelasan kultural praktik korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Padahal bila dianut, perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologi yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabatan beberapa teori. Terdapat 3 teori perilaku korup. Yang pertama yaitu teori means and statement. Menurut Robert Merton menyatakan bahwa korupsi ini merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Dan yang kedua yaitu teori solidaritas sosial. Nah, teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emily Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu Gonan Theory. Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jack Bologna atau pada tahun 2006 yang dikenal dengan teori Gonan. Ilustrasi Gonan Theory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi grants atau keserakahan, opportunities, kesempatan, needs, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan.